Bupati Pekalongan Padia Arapik kini harus melewati hari-harinya di balik jeruji besi setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah kabupaten atau Pemkab, Pekalongan, Jawa Tengah. Mantan pelantunan lagu dangdut Cik Cik Bum Bum ini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sejak 4 Maret 2026. Lantas, bagaimana kondisi Padia Arapik selama menjalani masa tahanan, khususnya saat harus melewati ibadah puasa di dalam rutan? Berdasarkan keterangan dari sumber tribunnews.com, tidak ada perlakuan istimewa atau pembedaan yang diberikan kepada penyelenggara negara tersebut. Selama berada di dalam tahanan, Padia mengikuti seluruh aturan dan kegiatan rutinitas yang berlaku seperti tahanan KPK pada umumnya. Kalau untuk tahanan semua diperlakukan sama, untuk puasa tetap dilaksanakan dan kegiatan tahanan tetap seperti biasa. Dan seluruh tahanan juga mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah tarawih, ungkap sumber tribunnews.com saat dihubungi pada Senin 9 Maret 2026. Terkait kondisi kesehatan fisiknya, sumber tersebut memastikan bahwa Padia bersama dengan para tahanan lainnya secara umum berada dalam keadaan yang sehat. Setelah beberapa hari mendekam di rutan, Padia juga dikabarkan telah berkesempatan untuk bertemu dengan pihak keluarganya. Meski otoritas rutan tidak memonitor urusan besuk secara spesifik per individu, sumber tersebut mengkonfirmasi bahwa Padia sudah menerima kunjungan pada awal pekan ini. Untuk kondisi seluruh tahanan secara umum dalam keadaan sehat. Untuk kunjungan atau besuk tidak secara khusus memonitor setiap tahanan. Tapi hari ini, Senin tadi, untuk tahanan tersebut sudah dapat menerima kunjungan, jelas sumber. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Padia Arapik untuk 20 hari pertama terhitung, sejak tanggal 4 hingga 23 Maret 2026. Penahanan ini merupakan buntut panjang dari operasi tangkap tangan atau OTT, yang sempat diwarnai aksi pencarian jejak. Padia akhirnya berhasil diringkus oleh penyidik saat sedang mengisi daya mobil listrik di sebuah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kawasan Semarang pada Selasa 3 Maret 2026 dini hari. KPK menetapkan Padia sebagai tersangka atas dugaan memonopoli dan mengatur proyek outsourcing tahun anggaran 2023 dan 2026. Untuk memenangkan perusahaan ibu, yakni PT Raja Nusantara Berjaya atau PT RNB. Perusahaan tersebut diketahui didirikan secara struktural oleh suami Padia yang merupakan anggota DPR RI dan anaknya yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Pekalongan. Dari total perputaran dana 46 miliar yang masuk ke PT RNB, KPK menduga terdapat aliran dana sekitar 19 miliar atau 40% yang dinikmati secara langsung oleh lingkaran keluarga Bupati. Padia sendiri diduga kuat telah mengantongi uang haram senilai 5, miliar yang instruksi pembagiannya diatur secara terstruktur melalui grup WhatsApp bernama Belanja RSUD. Atas perbuatannya memuluskan kepentingan perusahaan keluarga dalam proyek pemerintah. Padia Arapik dijerat dengan pasal 12 huruf I dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 127 ayat 1 KUHP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Pekalongan Padia Arapik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran tahun 2023, tahun 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu mengatakan status tersebut ditetapkan berdasarkan kecukupan alat bukti. Padia pun terjaring operasi tangkap tangan ATT di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 3 Maret. KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu FR Padia Arapik selaku Bupati Pekalongan periode tahun 2025-2030, kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Padia untuk 20 hari pertama yakni pada 4-23 Maret tahun 2026. Dia ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih. Asep membeberkan kasus ini bermula saat Padia yang baru 1 tahun menjadi Bupati Pekalongan periode tahun 2021-2025, mendirikan perusahaan
badan usaha yang didirikan bersama suami sekaligus anggota DPR RI, Muhtarudin Ashraf Abu, dan anaknya sekaligus anggota DPRD Pekalongan, Muhammad Sabik Ashraf. Ini diberi nama PT Raja Nusantara Berjaya RNB. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan jasa dan aktif menjadi vendor pengadaan barang dan jasa PBJ di lingkungan Pemkab Pekalongan. Fadia dan anggota keluarganya diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga rumah sakit umum daerah. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan perusahaan ibu, ucap Asep. Dia mengatakan, setiap dinas diminta menyerahkan harga perkiraan sendiri HPS ke PT RNB, sehingga nilai penawaran PT RNB diatur paling mendekati HPS itu. Asep menegaskan hal itu melanggar prosedur. PT RNB pun mendapat proyek outsourcing di 17 perangkat daerah, 3 rumah sakit daerah, dan 1 kecamatan pada tahun 2025. Asep mengatakan PT RNB mendapat 46 miliar dari kontrak dengan Pemkab Pekalongan sepanjang 2023-2026. Bupati Fadia Arafif mengakui perusahaan keluarganya ikut dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Mengenakan rompi oranye tahanan KPK, Fadia juga membantah terjaring dalam KTT karena tidak ada uang atau barang yang disita. Dia mengaku sedang bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ketika ditangkap pada Selasa dini hari. Fadia menyatakan akan berdiskusi dengan tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan pra-peradilan terkait kasus dugaan korupsi yang dihadapinya. Berikut fakta sosok Bupati Pekalongan, Jawa Tengah, Fadia Arafik yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dia merupakan anak pedangdut legendaris Arafik dan memiliki harta kekayaan 86 miliar rupiah lebih. Sementara kabar penangkapan ini telah dikonfirmasi langsung oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Budi membenarkan adanya kegiatan penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik di wilayah Jawa Tengah. Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati. Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ujar Budi kepada wartawan, Selasa 3 Maret 2026. Pada pagi hari ini, Fadia beserta sejumlah pihak lain yang turut diamankan tersebut dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di Jakarta Selatan. Meski demikian, lembaga anti rasuah tersebut belum memberikan keterangan resmi secara menyeluruh terkait detail operasi. Masih terdapat beberapa hal yang menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak KPK. Saat ini belum diketahui secara pasti siapa saja dan berapa banyak pihak yang turut terjaring dalam operasi tersebut bersama sang bupati. Selain itu, detail konstruksi perkara mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melatar belakangi penangkapan ini juga belum diungkap ke publik. Sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal. Rencananya begitu para pihak yang terjerat OTT tersebut tiba di gedung KPK, tim penyidik akan langsung melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dari para terperiksa. Sosok Fadia Arafik sendiri merupakan politikus kelahiran 23 Mei 1978 yang juga anak dari penyanyi dangdut legendaris Arafik. Sebelum menjadi politikus, Fadia sempat mengikuti jejak sang ayah menjadi penyanyi dangdut. Namanya mulai dikenal orang usai single lagunya yang berjudul Cek Cek Bum Cum 2000 ramai didengar orang. Setelah beralih ke dunia politik, Fadia pernah menjadi wakil bupati Kabupaten Pekalongan periode 2011-2016, mendampingi Ahmad Antono sebelum kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Pekalongan yang berpasangan dengan Rizwandi. Dirinya menjadi Bupati Pekalongan dalam 2 periode sampai dengan 2030. Fadia Arafik adalah Bupati Pekalongan periode 2021-2024 dan 2025-2030. Fadia Arafik pernah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan periode 2011-2016. Saat itu dirinya mendampingi Ahmad Antono sebelum kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Pekalongan dan berpasangan dengan Rizwandi. Fadia Arafik juga diketahui pernah mengikuti jejak ayahnya Arafik sebagai pedangdut sebelum terjun ke dunia politik.
Nama Fadia Ar-Rafiq pernah setelah ia sukses membawakan single berjudul Cik Cik Bum Bum tahun 2000. Kehidupan pribadi, Fadia Ar-Rafiq memiliki gelar lengkap Fadia Ar-Rafiq SEMM. Ia lahir dengan nama asli Laila Fathiah. Fadia Ar-Rafiq lahir di Jakarta 23 Mei 1978. Fadia Ar-Rafiq menikah dengan Ashraf Abu dan memiliki 6 orang anak. Pendidikan, Fadia Ar-Rafiq diketahui pernah menempuh beberapa pendidikan. Berikut daftar pendidikan Fadia Ar-Rafiq dikutip dari laman Prokopim Setda Pekalongan kap.go.id. SD Negeri Karet Tengsin 14 Tanah Abang Jakarta Pusat, SMP Negeri 8 Tanah Abang Jakarta Pusat, SMA Negeri 58 Ciracas Jakarta Timur, S1 Manajemen Universitas Aki Semarang, S2 Manajemen Universitas Tikubang Semarang, S3 Untak Semarang. Karir, Wakil Bupati Pekalongan 2011-2016, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan 2016-2021, Ketua KNPI Jawa Tengah 2016-2021, Bupati Pekalongan 2021-2026, Bupati Pekalongan 2025-2030. Harta kekayaan, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan pada 29 Maret 2024, periode 2023, harta kekayaan Fadia Ar-Rafiq ada di angka Rp86.730.547. Dalam LHKPN tersebut, Bupati Pekalongan tersebut memiliki hutang sebanyak Rp2.684.436.439. Harta terbanyak yang dimiliki Bupati Pekalongan Fadia Ar-Rafiq ada di aset tanah dan bangunan yang mencapai Rp74.290.000.000. Berikut rincian harta kekayaan Fadia Ar-Rafiq Bupati Pekalongan yang akun Instagramnya berkomentar kasar ke netizen, dikutip dari LHKPN miliknya. Data harta, tanah dan bangunan Rp74.290.000.000, tanah seluas 2.720 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan, hasil sendiri Rp2.040.000.000. Tanah dan bangunan seluas 90 meter persegi per 55 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri Rp1.500.000.000. Tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi per 162 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri Rp3.500.000.000. Tanah dan bangunan seluas 2,25 meter persegi per 2,25 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp2.400.000.000. Tanah dan bangunan seluas 2,84 meter persegi per 2,84 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp3.800.000.000. Tanah dan bangunan seluas 800 meter persegi per 500 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri Rp5 miliar. Tanah dan bangunan seluas 489 meter persegi per 200 meter persegi di Kabupaten Kota Semarang, hasil sendiri Rp7 miliar. Tanah seluas 200 meter persegi di Kabupaten Kota Badung, hasil sendiri Rp3.500.000.000. Tanah dan bangunan seluas 100 meter persegi di Kabupaten Kota Jakarta Timur, hasil sendiri Rp5 miliar. Tanah seluas 550 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor, hasil sendiri Rp10 miliar. Tanah dan bangunan seluas 209 meter persegi per 209 meter persegi di Kabupaten Kota Depok, hasil sendiri Rp3,5 miliar. Tanah dan bangunan seluas 1.613 meter persegi per 800 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan, hasil sendiri Rp3,5 miliar. Tanah dan bangunan seluas 310 meter persegi per 300 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan, hasil sendiri Rp5 miliar. Tanah seluas 1.298 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan, hasil sendiri Rp2,5 miliar. Tanah seluas 740 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan, hasil sendiri Rp1 miliar. Tanah seluas 1.900 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan, hasil sendiri Rp1,9 miliar.
Tanah seluas 1.420 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan hasil sendiri 3.550 juta rupiah. Tanah seluas 599 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan hasil sendiri 2.500 juta rupiah. Tanah seluas 7.330 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan hasil sendiri 2.500 juta rupiah. Bangunan seluas 0 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan hasil sendiri 500 juta rupiah. Bangunan seluas 0 meter persegi di Kabupaten Kota Pekalongan hasil sendiri 350 juta rupiah. Tanah seluas 121 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor hasil sendiri 325 juta rupiah. Tanah seluas 76 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor hasil sendiri 700 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 76 meter persegi per 120 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor hasil sendiri 700 juta rupiah. Tanah seluas 10 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor hasil sendiri 125 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 1.180 juta rupiah. Mobil Hyundai minibus tahun 2013 hasil sendiri 200 juta rupiah. Mobil Alphard XAT 2.4 tahun 2018 hasil sendiri 980 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 3.020 juta rupiah. Surat berharga, kas dan setara kas 10.897 juta 466.986 rupiah. Harta lainnya, subtotal 89.387 juta 466.986 rupiah. Hutang 2.684 juta 436.439 rupiah. Total harta kekayaan 86.703 juta 30.547 rupiah. Viral karena ucapan kasar Fadia Ar-Rafiq pernah jadi sorotan publik karena menulis komentar kasar di akun Instagramnya. Semua berawal dari seorang netizen dengan akun bernama Fatih yang mengomentari jalanan rusak di postingan akun Instagram Fadia. Netizen bernama Raya juga turut berkomentar soal kapan RS Ageng Sedayu diresmikan dan anggaran yang kabarnya tidak keluar. Peresmian RS Ki Ageng Sedayu kapan Bu? Kabarnya anggaran sekian tidak keluar. Terus waktu kemarin ada acara Ning Ketandan Wiradesa dipanggil tidak datang. Kenapa Bu Wedi takut diperiksakah? Tanya akun tersebut. Akun IG Fadia kemudian membalas komentar netizen tersebut, namun jawabannya dianggap kasar lantaran ada kata-kata mampus. Mulutmu kalau ngomong jangan kurang ajar, diperiksa penegak hukum, mampus kau nanti. Masalah anggaran tidak keluar, anggaran apa? Jangan sampai kamu tidak bisa. Kasih pertanggungjawabkan omonganmu, #admin, jawab akun Fadia itu. Sontak saja nama Fadia Ar-Rafiq langsung viral gara-gara komentar tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.